Jadi perkenalkan, saya Firda Ayuningsi. Saya bertugas sebagai pekerja sosial hari ini. Jadi ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Perkenalkan, saya Ira. Saya memiliki keponakan bernama Rina. Jadi saya datang ke sini meminta bantuan mengenai keponakan saya. Baik, Bu. Mungkin bisa diceritakan apa yang sedang terjadi? Jadi Rina itu tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Tapi akhir-akhir ini itu dia diperlakukan tidak baik oleh kakaknya sendiri, Mbak. Awalnya kami tidak tahu. Kemarin dia datang ke rumah. Keadaannya sudah berubah. Berbeda seperti apa itu, Ibu, maksudnya? Jadi dia itu kelihatan takut terus, badannya juga ada yang lebam. Dia juga cerita kalau dia itu sering dipukul, bahkan pernah dikunci di kamar. Oh, jadi Rina itu sekarang tinggal bersama bapak sama ibu ya? Iya, sekarang dia ada di rumah kami. Kami sangat tidak tega sudah dia kembali ke sana. Kami akan berusaha membantu Pak, Bu. Jadi untuk langkah awal saya perlu bertemu langsung dengan Rina supaya bisa saya tahu kondisinya lebih jauh. Iya, Mbak, kami siap kapan saja. Dia juga mau kok untuk dibantu. Kami cuma ingin dia aman. Gak sama sekali dia. Jadi kalau begitu mungkin kita bisa jadwalkan pertemuan berikutnya ya Pak, Bu. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin Rina bisa datang ke sini lagi bersama Bapak atau Ibu. Kita cari solusi terbaik buat Rina. Iya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Makan duduk. Kenalin, Mbak, ini Rina, aku rekan saya. Halo, Firda. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini, Bu? Alhamdulillah, tadi lancar, Mbak. Kalau begitu saya tinggal ke depan saja, Mbak. Halo Rina, kakak panggil Rina saja ya. Iya, Kak. Tadi Rina kesini naik apa sama tante? Bawa kakak. Perkenalkan ya, nama kakak Firda. Jadi di sini kakak sebagai pekerja sosial yang akan membantu Rina nantinya, membantu supaya Rina bisa jauh lebih baik dan aman. Iya, Kak. Sama kalau Rina merasa tidak nyaman dengan pertanyaan kakak, Rina juga boleh bilang ya, kita cerita pelan-pelan. Oke, sebelum mulai kakak mau minta izin dulu untuk mencatat beberapa data Rina. Ini sudah benar kan nama lengkapnya Rina Permatasari? Dan juga Rina tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut karena semua yang Rina ceritakan di sini akan kakak jaga kerahasiaannya, kecuali kalau semisal itu membahayakan kondisi Rina, kakak akan cari bantuan supaya Rina tetap aman. Di sini juga ada lembar persetujuan, isinya terkait tentang kesediaan Rina untuk mengikuti proses ini dan bahwa informasi Rina bakal dijaga. Mungkin Rina bisa baca dulu, kalau sudah paham bisa dipahami. Ini benar kan, Kak? Saya bakal dijaga. Oh ya, Rina tenang saja, rahasianya aman sama kakak dan juga tidak bakal disebar. Kalau begitu terjadi, Rina boleh bawa ke jalur hukum. Jadi Rina, kakak sudah pernah dengar cerita sedikit tentang Rina dari tante Rina, tapi belum banyak. Jadi kakak ingin dengar langsung dari Rina supaya kakak juga bisa lebih tahu kondisi Rina lebih jauh. Boleh ya? Iya, Kak. Rina juga tidak perlu terburu-buru, jadi pelan-pelan saja. Mungkin mulai dari yang Rina ingat saja. Sejak kayak saya meninggal, kakak saya jadi sering marah-marah. Awalnya sih cuman bentak-bentak saja kalau saya keluar sama teman saya.
tidak boleh macam-macam. Tapi lama-kelamaan kakak saya mulai main tangan. Dia menganggap saya sebagai beban, Kak. Katanya saya sekolah terus dan juga ngabisin uang. Padahal saya sendiri ke sekolah tidak membawa uang jajan. Jadi biasanya Rina dipukul pakai apa atau bagaimana? Kadang kakak saya pakai tangan, kadang juga dia pakai, saya lupa, Kak. Dia juga pernah mengunci saya dalam kamar. Saya tidak berani keluar dan saya takut sekali, Kak. Kalau sudah kejadian itu biasanya Rina merasa bagaimana? Saya jadi takut pulang ke rumah, takut ketemu kakak. Kadang saya juga tidak bisa tidur. Saya juga tidak bisa tidur karena kepikiran terus. Rina sempat cerita ke ibu? Tidak, Kak, karena ibu saya pasti membela kakak saya. Kalau misal saya cerita kepada ibu saya, pasti ujung-ujungnya saya yang dimarahi sama ibu saya. Saya bahkan disuruh berhenti sekolah, Kak. Katanya tidak usah sekolah, bantu ibu di rumah saja. Oke, baik. Terima kasih ya Rina sudah cerita sejauh ini. Kakak tahu mungkin ini tidak mudah bagi Rina. Dan dari cerita Rina juga, kakak bisa melihat kalau Rina itu benar-benar melewati banyak hal yang berat. Tapi jangan khawatir, Rina tidak perlu khawatir tentang itu karena kita akan cari solusi bareng-bareng agar Rina bisa aman dan juga kedepannya bisa lebih baik. Iya, Kak. Kakak mau kita coba pikirkan kira-kira apa yang Rina butuhkan supaya Rina merasa lebih aman, begitu. Saya tidak mau kembali ke rumah itu lagi, Kak. Saya takut. Oke, itu penting. Jadi untuk sekarang Rina lebih aman kalau tinggal sama tante sama om ya. Iya, Kak. Nah, jadi dari yang kita bicarakan sebelumnya ada beberapa hal yang bisa kita rencanakan bersama. Nah, yang pertama itu ada memastikan Rina tetap aman supaya sementara tinggal di rumah tante sama om. Nah, yang kedua itu kakak akan mencoba berbicara dengan ibu Rina sama kakak Rina supaya untuk mencari jalan yang terbaik. Begitu. Nah, yang ketiga itu ada mengupayakan supaya Rina bisa sekolah lagi karena Rina berhenti kan ya. Jadi kakak akan mengupayakan supaya Rina bisa kembali bersekolah. Terus yang terakhir itu kakak juga mendampingi Rina dari awal sampai akhir dalam proses ini supaya Rina bisa lebih tenang dan juga lebih aman untuk kedepannya. Dengan rencana yang kakak sampaikan tadi, ada tidak yang Rina rasakan kurang nyaman ataukah ada yang mungkin perlu ditambahkan? Saya takut kalau misal ibu saya tidak percaya sama saya, Kak. Itu wajar banget Rina. Nanti insya Allah kakak akan mencoba untuk menjelaskan kondisi Rina ke ibu supaya Rina juga nggak menghadapi ini sendiri. Mungkin sekarang Rina sudah melakukan langkah yang sangat berani dengan datang ke sini. Jadi kita akan melakukan ini sama-sama dan juga pelan-pelan. Ya Rina? Iya, Kak.
apakah sudah berkurang atau mungkin ada yang merasa lebih takut? Kalau untuk tidur Kak, saya tidurnya alhamdulillah nyenyak, dan juga ya walaupun masih kadang kepikiran sih Kak sama yang lalu-lalu. Itu wajar sih Dina, karena mungkin Dina apa ya, ini kan pertama kali buat Dina juga kan. Nah tapi mungkin lebih banyak berkurang ya, sudah berkurang. Iya Kak. Kakak juga sempat cerita, kakak juga sempat bertemu dengan Ibu Rina beberapa hari yang lalu. Ibu Rina dengan Kakak Rina sempat berbicara. Ibu Rina juga sudah menerima kondisi Rina, juga Kakak Rina sudah lebih paham lah terkait dengan kondisi Rina. Jadi sekarang Rina tidak perlu khawatir lagi. Menurut Rina sendiri, bagaimana perasaan Rina terkait itu? Jujur ya Kak, kalau saya masih agak takut sih sama ibu saya, apalagi sama kakak saya. Tapi ya gimana pun juga saya mau hubungan saya dengan ibu dan kakak saya itu lebih baik. Itu ya wajar, karena pasti tidak semua sesuatu itu instan ya kan, untuk bisa terselesaikan dengan cepat. Kakak paham betul kalau rasa takut itu wajar ya terjadi sama diri, karena mungkin masalah itu tidak harus semuanya langsung baik. Yang terpenting sekarang Rina bisa berani dan datang ke sini, dan juga kondisi Rina sudah lumayan baik. Oh ya, kemarin juga sempat Rina membahas terkait dengan sekolah ya. Bagaimana perkembangan soal itu? Katanya bisa diurus lagi Kak. Saya juga ingin di sekolah lagi. Oh, syukurlah kalau begitu. Kakak sangat bangga sama Rina, karena tidak semua orang bisa seberani Rina untuk mencari bantuan. Ya, terima kasih Kak. Ya.